Shalom adik-adik, selamat sore. Gimana tadi udah sukacita kan? Diajak sama kakak-kakaknya untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira ada yang bisa tebak gak sih Kak Intan mau bawain apa hari ini? Nggak tahu ya, Kak Intan kasih tahu deh. Jadi Kak Intan ini mau cerita tentang Nabi Nuh. Jadi siapa sih yang nggak tahu Nabi Nuh itu? Nabi Nuh adalah seorang nabi yang membuat bahtera dikala dunia lagi ditimpa oleh air bah. Jadi waktu itu Tuhan mendatangkan hujan yang lebat sampai ada air bah di mana-mana, ada banjir di mana-mana, dan Nabi Nuh di sana ada di dalam bahteranya. Jadi awal mulanya cerita ini itu di mana Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden seperti yang sudah diceritakan dalam minggu yang sebelumnya. Lalu akhirnya manusia banyak melakukan kesalahan. Tuhan kecewa dengan manusia karena perbuatan-perbuatan mereka. Kira-kira apa sih yang membuat Tuhan kecewa sama manusia? Ada yang bisa sebutin nggak? Contohnya mungkin seperti bandel sama orang tua, atau mungkin suka marah-marah sama temennya. Itu juga mengecewakan Tuhan, itu juga mengecewakan hati Tuhan. Nah, setelah Tuhan kecewa dengan manusia, akhirnya Tuhan berencana untuk menurunkan hujan yang lebat hingga banjir di mana-mana. Tapi sebelum itu, Tuhan itu memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera, di mana bahtera itu akan mengangkut keluarganya dan juga binatang-binatang yang ada di dunia untuk masuk ke dalam bahtera. Bisa sebutin nggak sih kira-kira binatang apa ya yang ada di sana? Mungkin ada gajah, mungkin ada jerapah, mungkin juga ada burung, atau apa lagi ya? Kucing mungkin, atau tikus. Ada semua di situ karena Tuhan memang memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa serta binatang sepasang untuk masuk ke dalam bahtera. Jadi setelah Allah memberitahukan rencananya kepada Nabi Nuh dan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera itu, di situ Nabi Nuh taat sama Tuhan. Dia dengar-dengaran akan Tuhan. Tidak seperti manusia-manusia yang lain yang mungkin tidak percaya atau mungkin tidak dengar-dengaran. Tapi Nabi Nuh di situ taat. Ketika dia disuruh untuk membuat bahtera, dia lakukan itu. Dia membuat bahtera itu, dan dia membawa serta keluarganya. Coba sih sebutin keluarganya yang di situ ada siapa aja. Kak Intan kasih tahu ya, ada 8 orang keluarganya yang masuk ke dalam bahtera. Yang pertama adalah Nabi Nuh, yang kedua adalah istrinya, 3 selanjutnya adalah anak Nabi Nuh, 3 selanjutnya adalah mantunya. Kita ulangin ya, ada 8 orang yang ada dalam bahtera itu. Yang pertama Nabi Nuh, terus kedua istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya, serta binatang-binatang yang dibawa ke dalam bahtera itu. Jadi bayangkan betapa besarnya itu, di mana banyak yang ada dalam bahtera itu. Ketika hujan lebat mereka dilindungi oleh bahtera itu, mereka merasa aman, di mana mereka berkecukupan, mereka dipelihara oleh Tuhan. Dari situ kita belajar bahwa seperti yang Kak Intan bilang tadi, Nabi Nuh adalah orang yang setia. Dia taat sama Tuhan. Dia tidak seperti yang lain ketika yang lain mengecewakan hati Tuhan, tapi dia tidak mau mengecewakan hati Tuhan. Dia tetap mau berpegang teguh sama Tuhan. Mungkin yang lain akan bilang, apa sih ada banjir apa? Padahal nggak ada hujan, nggak ada apa. Mungkin sekarang bukan musim hujan, nggak mungkin hujan. Tetapi Nabi Nuh tetap percaya dengan kata-kata Tuhan. Dia menuruti apa kata Tuhan, apa yang
Tuhan bicarakan dia lakukan, dia taat di situ, dia dengar-dengaran akan Tuhan gitu. Untuk sehari-hari kira-kira kita bisa menerapkannya dengan apa sih? Jadi mungkin seperti Nabi Nuh, kita harus taat bukan hanya dengan Tuhan saja, dengan orang tua kita. Ketika kita disuruh oleh orang tua kita harus taat dengan orang tua kita karena kita percaya bahwa itu yang terbaik untuk kita. Nggak mungkin kan orang tua kita nyuruh untuk hal-hal yang jahat. Jadi kita harus percaya bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bahkan orang-orang tua kita atau mungkin guru kita dan yang lain sebagainya, itu sebagai hal yang baik pada kita. Jadi kita harus taat, kita harus dengar-dengaran oleh mereka. Kira-kira siapa sih di sini yang pernah bandel sama orang tuanya? Kak Intan dulu juga pernah. Siapa yang kalau misalkan disuruh pergi ke toko sebelah misalnya, suruh ayo si A beli garam ya, terus enggak aman nanti aku mau nonton Upin Ipin dulu, aku mau nonton Doraemon dulu, nanti aja nunggu Upin Ipinnya buyar baru aku pergi ke tokonya aku beli garam. Terus mamanya marah-marah, loh mama ini masaknya sekarang, bukan nanti pas Upin Ipinnya buyar gitu kan. Padahal mama kita itu memasak untuk kita. Jadi yuk kita belajar untuk dengar-dengaran dengan orang tua kita, belajar untuk taat menurut pada hal-hal yang kecil seperti itu. Mungkin kalau misalkan sudah siang, ayo bangun, enggak mah aku masih ngantuk, tadi malam aku begadang habis nonton film misalkan. Padahal kalau misalkan kita bangun pagi juga di situ kita bisa belajar untuk hidup lebih baik gitu. Sekarang kita mau buka ya di Kejadian 6 ayat 22. Di situ bunyinya, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Amin. Jadi dalam ayat ini itu juga menjelaskan betapa setianya Nuh kepada Tuhan. Dalam apa yang diperintahkan Tuhan, itu akhirnya Nuh kerjakan dengan setia, dengan segenap hatinya. Begitu pula dengan kita, harusnya kita dengar-dengaran, kita setia akan Tuhan. Seperti itu. Dan ayat ini kita pakai untuk ayat hafalan ya. Jadi nanti adik-adik semua menghafalkan ayat ini sebagai pengingat dalam acara ini, cerita ini, sorry. Oke, sekarang kita mau tutup firman kita pada sore hari ini, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan yang telah Engkau limpahkan ya Tuhan pada kami sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari cerita-Mu ya Tuhan tentang Nabi Nuh ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau selalu melindungi kami ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan seperti Engkau melindungi Nabi Nuh ya Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk setia ya Tuhan, untuk taat ya Tuhan, untuk dengar-dengaran akan-Mu ya Tuhan. Bahkan pada orang tua kami ya Tuhan, pada keluarga kami ya Tuhan, hingga hidup kami ya Tuhan berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.